Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang diberkati Tuhan. Renungan hari ini di dalam kitab Yakobus pasal 1 pada ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata begini, "Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Renungan kita dengan judul menjadi pelaku firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu adalah satu keharusan, satu kewajiban, dan melakukan firman Tuhan itu adalah satu perintah dari Tuhan di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Sebab dikatakan kalau kita cuma menjadi pendengar, tidak menjadi pelaku firman, dikatakan kita menipu diri sendiri, bukan menipu orang lain, tetapi yang tertipu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah tahu firman itu ada larangannya, dia melarang kita dan ada kewajiban yang kita harus lakukan, tetapi kita tidak melakukan dalam hidup kita, sama dengan kita menipu diri sendiri. Dan dampaknya ketika kita menjadi pelaku firman, melakukan firman dalam hidup kita, banyak hal yang kita akan dapatkan ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti di dalam Keluaran pasal yang ke-15 pada ayat yang ke-20. Di situ ada janji Tuhan untuk kita mendapatkan kesembuhan. Kesembuhan ini dalam arti luas, bukan hanya kesembuhan fisik ketika kita sakit, kita disembuhkan oleh Tuhan, tetapi kesembuhan jiwa, kesembuhan batin, karena banyak kita mengalami tekanan-tekanan di dalam batin kita. Banyak kita mengalami penganiayaan secara batin. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Hal yang berikutnya, ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, di dalam Keluaran pasal 23 ayat 27, ada kemenangan dari musuh. Musuh kita, Alkitab katakan, bukan dengan apa yang kelihatan. Musuh kita adalah menghadapi penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia ini, bahkan tidak dapat disangkal banyak musuh-musuh orang Kristen, orang percaya hari-hari ini yang tidak senang kepada orang percaya, melakukan kekerasan, melarang beribadah, melarang untuk membangun rumah-rumah ibadah khususnya untuk orang Kristen. Tetapi ketika kita menjadi pelaku firman, maka Tuhan akan membela kita. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan adalah pembela kita yang agung. Dan berikutnya, ketika kita menjadi pelaku firman, kita menjadi sahabatnya Allah. Itu di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Kalau seseorang punya sahabat itu biasanya kita curhat habis-habisan. Bahkan sahabat itu biasanya lebih dekat daripada pasangan hidup kita. Apalagi kalau Tuhan menjadi sahabat dalam hidup kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita bisa curhat habis-habisan kepada Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa berbicara kepada Tuhan dengan semua unek-unek kita sampaikan kepada Tuhan, karena Tuhan punya telinga untuk mendengarkan seruan kita, bahkan mendengarkan setiap kata-kata kita. Dan sahabat itu adalah orang yang terdekat. Dan ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan,
tentunya kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dalam arti ketika kita menjadi sahabat Tuhan, maka kita terus akan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak ada yang menjadi rahasia buat kita. Tuhan bisa menyatakan hal-hal yang akan kita alami, bahkan yang kita akan lalui, sebab Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh harapan ketika kita menjadi sahabatnya. Tetapi kalau orang tidak dikenal, tidak akan mungkin mau diperhatikan. Dan hal yang lain, ketika kita menjadi pelaku firman, kita bukan menjadi ekor, tetapi akan menjadi kepala. Kata Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Menjadi kepala di sini dalam arti kita akan jadi pemimpin. Bukan pemimpin dalam perusahaan atau bukan pemimpin di dalam kepemerintahan, tetapi kita bukan hanya seperti itu, bisa juga terjadi seperti itu. Tetapi menjadi pemimpin dalam hal ini, kita bisa memberi solusi kepada orang-orang lain. Orang-orang bisa meminta pendapat dari kita, meminta nasihat kepada kita, karena ada sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Walaupun kita mungkin setara di dalam kedudukan, walaupun mungkin sejawat di dalam pekerjaan, tetapi baginya mereka tidak mendapatkan solusi dari sesuatu yang sedang dihadapi. Tetapi ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita akan jadi pemimpin. Kita akan memberi solusi kepada orang-orang lain, dan bukan hanya menjadi ekor yang selalu di belakang-belakang, tetapi kita akan terdepan, menjadi garda terdepan. Saudara, hal yang berikutnya, ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Itu di dalam Keluaran pasal 19 pada ayat yang ke-5. Menjadi harta kesayangan Tuhan. Saudara, kalau sudah punya harta, misalnya dalam bentuk barang, apakah itu emas atau tanah atau uang, harta itu pasti kita jaga. Apalagi kalau bentuk emas seperti yang saya katakan tadi, ditaruh di tempat yang jauh dari perampokan, jauh dari bahaya, bahkan ditaruh di tempat yang spesial dalam rumah kita. Kalau kita punya harta atau kita punya tanah, sertifikat kita harus jaga baik-baik, jangan sampai hilang. Atau kita punya duit, kita simpan di bank, tidak ada yang tahu PIN kita karena kita jaga supaya jangan hilang. Demikian pun kita, kalau kita melakukan firman dalam hidup kita, kita menjadi harta kesayangan dari Tuhan. Kita disayang Tuhan, kita diperhatikan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang spesial di matanya ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mengapa kita harus melakukan firman Tuhan? Karena Yesus sendiri, dia menjadi contoh, menjadi teladan buat kita. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4 pada ayat yang ke-14. Saudara, di situ dikatakan, maksud saya Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa di dalam Yesus Kristus? Bapa menurunkan anaknya ke dunia untuk mengadakan penyelamatan, yaitu menebus saya dengan saudara dari dosa-dosa kita. Dia mengalami penderitaan, dia disalib, dia menderita. Waktu dia mengalami satu kesesakan, waktu mau disalib, dia katakan, ke dalam tanganmu aku menyerahkan
nyawaku ke dalam tangan Bapa. Karena apa? Bapa yang menyuruh dia untuk melakukan kehendaknya. Bahkan Tuhan Yesus katakan waktu dia mau disalib, dikatakan bahwa sebenarnya cawan itu berat untuk dia. Dia tidak mampu untuk memikulnya, untuk melewati salib itu. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan yang menyuruh dia, maka dia harus melakukan kehendak Bapanya. Dan dikatakan, pekerjaanku harus aku menyelesaikan pekerjaan Bapa. Apa pekerjaan Yesus yang disuruh oleh Bapanya kepada kita? Untuk kita adalah untuk menyelamatkan kita. Dia mati, disalib, dia bangkit. Setelah dia bangkit, tetapi tidak langsung naik ke surga, dia masih mengajar. Yesus masih mengajar kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya menjadi pengajar-pengajar kebenaran sebelum Yesus naik ke surga. Dan sesudah itu Yesus naik ke surga. Tujuan Yesus naik ke surga adalah menyediakan tempat untuk saudara dan saya, menjadi pelaku kehendak dari Bapanya sampai selesai tugasnya naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Dan ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kita, kita akan mendapatkan kesembuhan, kita akan menang dari segala musuh kita, dan kita akan menjadi sahabatnya Tuhan dan menjadi pemimpin. Bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala, menjadi pemimpin. Dan juga kita akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Sebab itu, marilah kita menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar, bahkan bukan hanya menjadi pemberita, tetapi kita ini adalah pemberita dan juga pelaku firman Tuhan. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Karena banyak hal yang kami terima menjadi keuntungan besar dalam hidup kami. Ketika kami menjadi pelaku firman-Mu, kami akan mendapatkan kesembuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan. Bahkan kami menjadi sahabat Allah. Kami akan menang dari segala persoalan hidup, dan kami akan menjadi pemimpin di dalam melewati masa-masa pergolakan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Lakukanlah firman Tuhan dalam hidup kita semua. Amin.